Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sam, Guru SDN Pasir Muncang 1. Marilah materi pagi ini. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tema 1 sub 3. Ya. Ayo kita membaca. Siapa yang nggak suka membaca? Semuanya pasti suka ya. Next, lanjut. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna titik. Kunyit digunakan sebagai pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari daun, sawi, dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan pewarna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi. Daun pandan di beberapa negara cukup dikenal di negara antara lain. Titik 2. Next, kita lanjut. Nah, tadi kunyit ya. Ini sebut kunyit ya. Ini kesukaan Bapak kalau makan pakai lalap nih ya. Apa kalian orang tuanya ada yang suka seperti Bapak ya? Next, kita lanjut ya. Nah, ini daun pandan. Biasanya suka dipakai kolek ya. Next. Nah, coba perhatikan gambar apa tuh? Ya, perhatikan. Tadi disebut dengan yang disebut bit yang ini ya. Tadi menghasilkan warna terus di sini tidak di dalam tag tidak ada, tapi kira-kira siapa yang tahu ini? Ini namanya ubi ungu. Paling kiri udah pasti dong buat rendang. Apalagi kalau yang jago bikin rendang. Next, kita lanjut. Nah, di beberapa negara ASEAN, karena bicaranya adalah negara ASEAN, kita lihat ya. Yang pertama Indonesia. Tadi namanya disebutnya daun pandan. Nah, next nomor 2 di Thailand disebutnya baet toe. Nah, nomor 3 di Vietnam la dua. Nah, itu semuanya kita menggali dalam arti mengenal ya tumbuhan di negara ASEAN ya. Next dan beberapa manfaatnya. Oke ya. Lanjut. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Nah, ini bahasa Indonesia kalian harus bisa jago pada membuat kesimpulan. Oke, lanjut ya. Nah, satu di antaranya ada 4 yang paling tidak kamu yang harus kuasai. Ya, satu harus mendengarkan dengan seksama isi informasi yang disampaikan itu untuk kalau ada yang membacakan seperti ini kayak Bapak. Tapi kalau dalam teks bacaan kalian harus membaca dengan teliti. Nomor 2, harus menafsirkan pokok-pokok pembahasan dalam teks atau paragraf. Ya. Nomor 3, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran. Nah, nomor 4, menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat kamu sendiri. Artinya tidak harus kamu salin copy paste dari teks. Jadi dengan bahasa kamu boleh, tapi intinya mengenai apa yang pembicaraan. Ya paling tidak 4 ini, tapi ada 5 ya. Yang kelima, menyampaikan kembali isi informasi ya yang ditulis secara jelas dan runtut, artinya sistematiknya harus benar dong ya. Kita lanjut. Nanti ada beberapa contoh yang kamu harus ikuti. Kamu juga harus membuat sendiri nanti. Oke, lanjut. Nah, contoh ya. Ini Bapak bacakan. Nanti kamu juga bisa mengulang di rumah. Contoh paragraf. Sapi ongole merupakan sapi hasil persilangan antara sapi Jawa dan sapi India. Sapi ongole memiliki warna kulit putih dan terdapat punuk di punggungnya. Selain dapat digunakan sebagai sapi pekerja, sapi ongole juga sangat baik digunakan untuk peternak yang dimanfaatkan dagingnya. Hal tersebut dikarenakan proporsi daging pada sapi ongole sangat baik. Nah, begini anak-anak ya. Kalian sudah tahu dong, ini ada paragraf di situ ya. Di sini ada, di sini itu ya. Ini ada titik, berarti satu paragraf
ya. Kemudian di sini ada titik lagi, ya. Diperhatikan, disimak, ya. Tuh, ini paragraf, ya. Jadi ada 4 paragraf di sini, ya. Ada 4 paragraf. Nah, next kita lanjut, ya. Oke. Nah, kesimpulannya sekarang kita lihat. Ini Bapak ngasih contoh, nanti kalian harus membuat kesimpulan. Yang dimaksud dengan kalimat kamu sendiri di sini, kita ulang ya. Maka di sini dalam kalimat ya ada proporsi daging sangatlah baik. Tidak harus kamu tulis seperti ada lahnya. Nah, di situ cukup kalian dengan bahasa kalian sendiri kan. Sapi ongole memiliki proporsi daging yang sangat baik. Nah, tadi itu ya, berarti kesimpulannya itu ya. Atau dengan sinonimnya, kesimpulan itu ya merupakan pendapat akhir dari teks. Singkat, padat, nah, mewakili semuanya ya. Jadi seperti itu. Nah, next, lanjut. Nah, contoh ini masih contoh lagi ya. Ada hemat energi demi masa depan. Nah, ini lebih terarah nih, ada paragrafnya tersusun. Nah, coba manusia memanfaatkan sumber energi dan seterusnya bahan bakar ya. Coba kita amati belakangnya ya, nanti cara menyimpulkannya seperti apa. Nanti kalian harus membuat kesimpulan sendiri ya. Kita ini ada judul lebih lengkap. Kita lanjutkan. Nah, tuh kesimpulannya ya. Kesimpulannya terletak rata-rata dari yang pertama sampai terakhir berada di paling bawah. Ya, kebetulan aja ya. Paling bawah paragraf. Ini contohnya ya. Kita harus memanfaatkan bahan bakar secukupnya. Pada paragraf akhir kita ada nih ya. Dari sini. Nah, ya. Jadi kalau kita teori yang sebelumnya masih ingat dong, paragrafnya ada yang deduktif dan induktif, maka yang dipakai dia adalah ini berada pada kesimpulan ini berada terletak pada induktif. Paham anak-anak? Next kita lanjutkan. Daun pandan yang wangi. Nah, tadi ada beberapa negara sudah ya. Ini tidak terlalu dipanjangkan oleh Bapak karena tadi sudah ada. Tadi ada di Thailand namanya apa ya. Daun pandan yang wangi ini di dalam buku tema kalian sudah ada ya. Kalau yang barangkali kalian ada yang memegang, nanti bisa dibuka ya. Kita lanjutkan. Next ya. Daun pandan itu bisa sebagai rempah-rempah juga sebagai obat. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang aku cinta membaca. Coba ayo perhatikan. Dalam agama maaf, kita sebagian besar adalah muslim. Di sini ada aku. Ya, maaf saya ulang. Buku adalah jendela dunia. Di dalam agama kita tercantum di situ ada maaf pesan suci dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ya, ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, maka penekanannya kita harus rajin membaca ya. Aku cinta membaca. Oke, anak-anak ya. Seperti itu ya. Ini karena jumlahnya cukup panjang, nanti durasinya jadi panjang, kalian bisa membaca sendiri ya. Tugas selanjutnya, anak-anak, kalian bisa di waktu rumah di luang, ayo jangan main terus ya, gunakan untuk membaca. Seperti tugas selanjutnya adalah carilah cerita, ya, carilah cerita dan bacalah legenda dari negara ASEAN. Salin, ya, negara ASEAN ya, Indonesia juga ASEAN. Kalian membuat, ya, kemudian caranya boleh kamu baca dulu, kemudian baru kamu tulis, boleh. Kamu baca dulu, kemudian digunting dan ditempel di buku kamu, boleh. Ya, jadi intinya kalian harus membuat cerita. Ya, saya ulang ya, harus membuat cerita nih. Ya, nilainya besar ya, jangan sampai tidak. Oke, kita lanjut. Nah, saya akhiri dulu anak-anak ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya.
Sampai ketemu lagi ya. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.